Teman-teman, sebagaimana yang kami janjikan sebelumnya bahwa dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai apa itu korupsi dan beberapa bentuk contoh perilaku korupsi, serta apa yang menyebabkan atau yang mendorong seseorang berperilaku korupsi dan apa dampak yang ditimbulkannya. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corrumpere yang bisa diartikan sebagai hal yang merusak, hal yang busuk, hal yang menghancurkan, memalsukan, menyuap, menipu, melanggar, memutarbalikkan, menggelapkan, memerosotkan, dan semacamnya. Dan pelaku dari yang melakukan hal itu disebut koruptor, berarti perusak, penghancur, penipu, pelanggar, penyuap, dan sejenisnya. Nah, kata Latin itu kemudian turun ke banyak bahasa sampai ke bahasa Indonesia menjadi korupsi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kurang lebih mempunyai pengertian yang sama, buruk, busuk, atau rusak. Diartikan pula sebagai orang yang memakai kekuasaannya atau jabatannya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Bisa juga sebagai orang yang menyalahgunakan, menyelewengkan, atau menggelapkan barang uang milik negara atau perusahaan tempatnya bekerja, termasuk juga orang yang melakukan suap, sogok, atau yang dapat disuap, yang dapat disogok. Kalau dalam Kamus Oxford, korupsi diartikan sebagai perilaku tidak jujur, terutama yang dilakukan oleh orang yang mempunyai wewenang, jabatan, kekuasaan. Diartikan pula sebagai tindakan yang membuat seseorang berubah dari standar perilaku bermoral menjadi tidak bermoral. Sementara dalam konvensi anti korupsi yang dilakukan oleh PBB tanggal 31 Oktober 2003, korupsi diartikan sebagai sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan berperilaku tidak jujur dan tidak etis yang mengarah kepada keuntungan pribadi. Nah, kalau dalam buku saku KPK yang berjudul Memahami untuk Membasmi, buku ini, perilaku yang termasuk tindak pidana korupsi merujuk pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dikelompokkan menjadi 7 kategori. Pertama, yang merugikan keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dalam gratifikasi ini artinya adalah pemberian atau hadiah yang diberikan. Yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu adalah yang merujuk atau yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Contoh, ketika seorang kepala negara, presiden, tiba-tiba menerima hadiah, entah itu berupa barang ataupun uang, yang nominalnya itu bisa puluhan hingga ratusan juta. Baik barang atau uang itu dikasih oleh masyarakat sipil ataupun oleh para penyelenggara negara lainnya. Nah, karena yang menerima adalah presiden atau yang memberikan adalah para penyelenggara negara, maka barang atau uang itu termasuk dari gratifikasi. Sekalipun maksudnya adalah ingin ngasih hadiah, tulus niat, tanpa memberikan tanpa mengharapkan embel-embel atau balasan apapun, maka barang atau uang itu tetap harus diserahkan kepada pihak yang berwenang. Kalau dalam hal ini di Indonesia harus diserahkan kepada KPK. Nah, karena sekalipun ya gratifikasi sendiri itu kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dibagi dalam dua pengertian, gratifikasi negatif sama gratifikasi positif.
Gratifikasi negatif itu maksudnya adalah barang yang diberikan dengan tujuan mengharapkan sesuatu, bisa balasan, bisa apapun itu, pokoknya tidak ikhlas. Nah intinya, kalau gratifikasi positif adalah pemberian yang dilakukan dengan niat tulus tanpa mengharapkan apapun. Tetapi kalau gratifikasi itu sekali lagi nih dilakukan, entah itu yang memberi atau yang menerima, salah satunya penyelenggara negara, maka itu termasuk gratifikasi yang harus dikasihkan terhadap pihak berwenang, KPK itu tadi. Nah, selain 7 tindakan tadi, di dalam buku ini juga disebutkan beberapa tindakan yang termasuk tindak pidana korupsi, yaitu tindakan yang merintangi atau yang menghalangi proses pemeriksaan korupsi, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau yang memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau yang memberi keterangan palsu, dan saksi yang membuka identitas pelapor. Bila kita melakukan hal itu, maka kita juga termasuk melakukan tindak pidana korupsi. Dari pengertian tadi dan penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa korupsi adalah segala perilaku yang merusak, yang menipu, yang menyuap, yang melanggar, yang memutarbalikkan, dan semacamnya itu tadi. Lalu apa yang membuat atau yang mendorong seseorang berperilaku korupsi? Apa penyebabnya? Mungkin teman-teman, bagi sebagian orang, korup menjadi cara termudah dan mungkin menjadi satu-satunya cara untuk mencapai tujuannya, mendapatkan yang diinginkan. Menyuap atau menyogok misalnya, kadang menjadi satu-satunya cara termudah untuk bisa masuk diterima ke dalam sebuah instansi atau untuk menjadi pegawai negeri. Menyuap atau menyogok kadang juga menjadi cara termudah untuk memuluskan perihal administrasi dan untuk menghindari dikenai sanksi. Bukankah kita pernah mendengar dan melihat, atau mungkin kita sendiri pernah melakukan ketika melanggar lalu lintas, kemudian memberikan sejumlah uang terhadap polisi agar tidak dikenai tilang, atau membayar sejumlah uang yang lebih besar untuk tidak melakukan tes dan tiba-tiba langsung mendapatkan SIM. Kami pun merangkum beberapa pendapat umum terkait faktor-faktor yang menyebabkan atau yang membuat seseorang dan mungkin bahkan kita berperilaku koruptif. Di antaranya, 1, adanya kesempatan mengambil keuntungan untuk diri sendiri akibat lemahnya sistem atau kurangnya pengawasan. Dipengaruhi juga oleh rendahnya kualitas moral dan integritas individu. 2, keinginan yang didorong karena tekanan, bisa karena himpitan ekonomi, pendapatan rendah, kebutuhan, atau keserakahan dengan gaya hidup yang konsumtif. Biasanya juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik itu keluarga, sosial, maupun pendidikan. 3, faktor kekuasaan dan monopoli atau yang mempunyai hak tunggal yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Biasanya juga diiringi oleh sistem yang tidak transparan, terbuka maksudnya, dan kurangnya kontrol oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. 4, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar daripada biaya atau resikonya. Hal ini pun berkaitan dengan lemahnya sistem hukum atau penghukuman terhadap pelaku korupsi, serta aparat penegak hukum yang kadang mudah disuap atau mudah disogok.
Sementara perilaku korupsi atau tindakan korupsi di Indonesia saat ini yang banyak menjerat para pejabat atau politisi, terutama disebabkan oleh faktor politik di Indonesia yang berbiaya tinggi, sehingga mengakibatkan mereka berupaya semaksimal mungkin untuk balik modal. Politik berbiaya tinggi maksudnya adalah calon pejabat mengeluarkan sejumlah besar uang pada saat kampanye menjelang pemilu untuk memperoleh dukungan dan menjadi yang terpilih. Misalnya dalam kasusnya sering terjadi adalah serangan fajar atau memberikan uang sebelum pencoblosan, entah pagi-pagi, entah uang itu diberikan kepada rakyat pas di TPU-nya. Nah, karena itu ketika mereka sudah menjabat dan menjadi penyelenggara negara, tidak sungguh-sungguh betul melayani masyarakat, namun justru sibuk memperjualbelikan kewenangan, kekuasaan, layanan, fasilitas, hingga keuangan negara agar mereka mencapai tujuannya, yaitu balik modal tadi. Dan kalau bisa memperoleh keuntungan lebih. Dan hal itu tentu jelas mempunyai efek dan dampak. Lalu apa dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi? Dan hal apa yang sekiranya bisa kita lakukan untuk meminimalkan perilaku korupsi di Indonesia?